Saat mendongakkan kepala, kamu melihat kilatan cahaya benderang menghiasi langit. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras menyebabkan kaca jendela di dekatmu hancur lebur hingga berkeping-keping. Matamu tertuju pada bongkahan batu raksasa yang melesat di cakrawala. Saat batu ini menghantam permukaan bumi, ledakannya meninggalkan bekas berupa kawah raksasa sedalam 19,3 km dan seluas danau Michigan. Akibat peristiwa ini, 3/4 organisme di bumi musnah. Kejadiannya berlangsung sekitar 66 juta tahun yang lalu. Asteroid itu telah memusnahkan dinosaurus. Tapi di zaman now, kita bisa kok melakukan banyak hal untuk melindungi diri. Misalnya, dengan bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Bunker ini bisa menyelamatkan kita saat langit tengah dipenuhi asteroid. Dan lama-lama, sebagian di antaranya akan mendarat di bumi lalu mendatangkan malapetaka. Contohnya asteroid 1990 MU. Diperkirakan pada tahun 2027 jaraknya sangat dekat dengan kita. Banyak ahli khawatir kalau gaya gravitasi bumi akan menjebak batuan luar angkasa jumbo sepanjang 2 jembatan Brooklyn ini, lalu membuatnya terus melesat dan akhirnya menabrak permukaan planet kita. Benturan ini akan menyebabkan gelombang kejut yang akan bisa terdeteksi di benua lain. Setelah objek ini menyentuh tanah, terjadilah ledakan, kemudian muncul cahaya terang seolah-olah matahari baru saja terbit dari permukaan bumi. Peristiwa ini memancarkan energi yang sangat besar yang kemudian diubah menjadi panas. Semua objek yang ada di dekat lokasi benturan akan terbakar. Dan kalaupun jatuh ke dalam air, asteroid ini akan memicu gelombang tsunami tingginya melebihi gedung Empire State. Sejumlah kota pesisir jadi kebanjiran dan debu yang berterbangan pasca ledakan juga akan menghalangi cahaya matahari. Kemudian, bumi kita akan berselimut kelam. Kalau kondisi ini terus berlangsung, iklim global akan berubah dan bumi mulai membeku. Oke, kalau menurutmu meteorit sekecil itu nggak akan membahayakan planet kita? Gimana kalau ku kenalin sama meteor Chelyabinsk? Meteorit ini menghantam bumi pada tahun 2013 lalu. Saat objek ini memasuki atmosfer bumi, suaranya bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer. Kecepatannya sekitar 17,7 km per detik. Di tengah lesatannya, meteorit itu pecah berkeping-keping lalu menimbulkan gelombang kejut yang lebih kuat. Akibatnya, terjadilah gempa bumi dahsyat yang mampu menghancurkan kaca jendela di 5.000 bangunan. Efek pasca tumbukan juga bisa dirasakan oleh penduduk di 6 kota terdekat. Padahal, ukurannya cuma 18,3 meter. Tapi yang bikin lega, 1990 MU diperkirakan cuma akan numpang lewat. Phew! Asteroid berukuran 4,8 km ini juga akan mendekati bumi. Namanya 3122 Florence. Kalau si Florence sampai menabrak bumi, semua benua di planet kita akan hancur lebur. Pada tahun 2017, posisinya sudah sangat dekat. Kemunculannya bahkan bisa diamati cuma dengan teleskop kecil. Oke, beralih ke asteroid lain, yang jaraknya jauh lebih mengkhawatirkan. 1999 JM8. Ukurannya kurang lebih seluas kota Manhattan dan sering banget bikin kita senam jantung. Rupanya, asteroid ini punya hobi mepet-mepet ke bumi. Asteroid kecil ini bernama 2020 VT4 dan jaraknya paling dekat dengan bumi dibandingkan asteroid lain. Pada bulan November 2020 lalu, batuan luar angkasa sebesar mobil ini melintasi Samudra Pasifik pada ketinggian hampir sejauh jarak Los Angeles dan Las Vegas. Kalaupun berhasil memasuki atmosfer bumi, seluruh materinya akan terbakar sebelum jatuh ke permukaan tanah. Asteroid dan meteorit jatuh sudah menjadi fenomena biasa di planet kita. Dan untungnya, kebanyakan bisa menyala lalu terbakar habis saat memasuki atmosfer. Nah, kamu tahu nggak sih biang kerok yang udah bikin planet kita sering dihujani meteor? Iya, tak lain dan tak bukan Mars. Planet merah ini sangat dekat dengan sabuk asteroid utama di tata surya. Dan kadang, gaya gravitasinya melontarkan asteroid dari posisi awalnya lalu mengarahkannya ke bumi seperti ketapel raksasa. Aduh, dasar Mars impostor! Tapi, raksasa gas Jupiter juga melindungi kita. Medan gravitasinya sangat kuat dan mampu menjaga sabuk asteroid tetap dalam satu garis lurus. Kita pun bisa terhindar dari hujan meteorit yang terus-terusan terjadi. Plusnya lagi, Ceres berlokasi di sabuk asteroid. Batuan luar angkasa berukuran jumbo ini pernah dianggap sebagai planet. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menggolongkannya sebagai asteroid. Tapi mulai tahun 2006, ia diklasifikasikan sebagai planet Katai.
Ceres menempati sepertiga masa total sabuk asteroid atau sekitar 4% dari masa bulan. Nah, kalau bumi kita seukuran koin, Ceres akan sebesar biji popi. Lalu gimana ya kalau sejumlah asteroid yang diameternya sampai berkilo-kilometer itu terus mendekati bumi? Gimana cara ilmuwan menghentikannya? Batu luar angkasa ini perlu dipecah menjadi kepingan kecil. Caranya dengan mengaplikasikan ledakan besar. Bahkan nggak perlu repot-repot harus mendarat di asteroid raksasa itu. Cukup dekati permukaannya saja. Boom! Ledakan energi kuat akan memecah asteroid itu menjadi bongkah dan serpihan. Yang ukurannya kecil akan terbakar oleh panas yang dihasilkan. Kemudian, lintasannya juga akan berubah. Sementara pecahan yang lebih besar akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi, disusul hujan meteor epik yang mengundang decak kagum. Sebagai alternatif, bisa juga menggunakan kinetic battering ram atau pelantak tubruk kinetik. Alat super besar ini akan segera diterbangkan ke angkasa saat asteroid mendekati bumi. Atau bisa juga dengan menggunakan pesawat ruang angkasa berukuran masif. Para ilmuwan menerapkan metode ini untuk mencegah asteroid Apophis jatuh ke bumi. Asteroid yang berdiameter 366 meter ini sering melintasi bumi, bahkan sampai sedekat 30.571 kilometer. Apophis akan mendekati bumi lagi pada tahun 2029 dan kemungkinan pada tahun 2036 ia akan menabrak bumi. Kalau sampai hal ini beneran terjadi, bekas ledakannya akan menghasilkan kawah yang berdiameter sekitar 4,8 km. Pada radius 10 km dari zona benturan, semua bangunan dan terowongan kereta api bawah tanah akan hancur dan rusak parah. Kejadian ini juga akan memicu gempa bumi dahsyat. Sejauh 50 km dari kawah, jendela mobil dan rumah-rumah akan hancur. Dan sejauh 120 km dari lokasi benturan, berbagai perabotan di dalam bangunan akan berguncang. Untuk menghentikan bencana dahsyat seperti ini, kita bisa membuat pesawat ruang angkasa berukuran masif. Pesawat ini akan lepas landas dari bumi, terus melaju, lalu menghantam asteroid dengan kekuatan dahsyat. Benturannya akan mengubah lintasan asteroid agar keluar dari planet kita. Atau bungkus aja asteroidnya pakai foil, biar permukaannya bisa memantulkan cahaya. Dengan begini, tekanan matahari perlahan akan mengubah lintasannya. Alternatif lainnya juga bisa menggunakan tarikan gravitasi, jadi kita perlu mengirimkan pesawat ruang angkasa tanpa awak. Pesawat ini akan mendekati asteroid, lalu perlahan menariknya dengan gaya gravitasi. Kalau lintasannya agak diubah, asteroid ini cuma akan terbang melintasi bumi. Untuk melindungi bumi dari hantaman asteroid, kita juga bisa memasang sistem lensa raksasa di ruang angkasa. Kamu pernah mainan kaca pembesar dengan mengarahkannya ke sinar matahari agar bisa membakar kertas kan? Ya gitu deh, matahari kita emang hot banget. Nggak kebayangkan kalau ada lensa raksasa yang semuanya mengarah ke satu titik fokus? Para ilmuwan beranggapan metode memfokuskan pancaran sinar super kuat ke asteroid akan membuatnya meleleh lalu menguap sehingga rutenya perlahan berubah. Cara yang satu ini juga bisa dicoba, yaitu dengan memasang sejumlah mesin roket di permukaan asteroid agar lintasannya menjauhi bumi. Namun demikian, bintang pengembara justru lebih mengancam kita loh. Seperti asteroid, bintang ini melayang-layang di ruang angkasa dan menabrak objek apapun yang menghalangi jalannya. Belum lagi masanya sangat besar dan kadang bisa seberat matahari kita. Sekitar 70.000 tahun lalu, ada 2 bintang pengembara yang sempat melintasi matahari. Bumi kita memang tidak terpengaruh sih, tapi bagian terluar tata surya sempat mengalami gangguan. Suatu saat nanti, kejadian ini bisa saja terulang lagi. Bintang pengembara Gliese 710 yang beratnya sekitar setengah kali matahari terus mendekati tata surya kita. Kemungkinan bintang pengembara ini akan merenggut asteroid dari sabuknya lalu melontarkannya ke bumi. Waduh, ngeri! Hujan meteor pun akan semakin sering terjadi. Tapi saat ini, jaraknya masih relatif jauh dari kita kok. Dan kemungkinan besar, ia cuma akan numpang lewat. Lega juga. Bagaimana perasaanmu soal memasak? Tidak, pasta dan burger terlalu berlebihan. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih eksotis? Atau lebih tepatnya, lebih kosmik? Resepnya sederhana. Ajaklah tim astronom yang antusias dan tambahkan beberapa foto lama dari teleskop antariksa James Webb. Aduklah dengan baik, dan kamu akan mendapatkan sejumlah asteroid kecil yang mengejutkan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Lezat! Hal yang menarik dari hidangan ini adalah arah pergerakan beberapa asteroid ini.
karena di jalur mereka ada planet kita yang malang. Apakah kita akan hancur hanya karena kamu memutuskan untuk memasak? Asteroid yang saya bicarakan ini jauh lebih kecil daripada batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus, tapi tetap saja bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Ukurannya beragam, mulai dari yang sekecil bus sampai yang sebesar stadion. Tetapi bahkan yang kecil pun bisa memberikan dampak yang cukup besar. Mari kita lihat contoh dramatis yang baru-baru ini terjadi. Itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2013. Sebuah asteroid kecil dengan lebar hanya puluhan kaki meledak dalam sebuah ledakan udara di atas Chelyabinsk di Siberia, melepaskan sejumlah besar energi. Banyak orang yang menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut, dan ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan. Model komputer baru membantu para ilmuwan merekonstruksi ukuran, kecepatan, dan dampak meteor Chelyabinsk. Meteor tersebut kemungkinan besar adalah asteroid seukuran gedung 5 lantai yang meledak dari ketinggian 24 hingga 29 km di atas permukaan bumi dengan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Ledakan tersebut menghancurkan jutaan jendela dan melukai lebih dari 1.000 orang. Untungnya, ledakan itu tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan yang terlalu parah. Namun, peristiwa itu memberi kita gambaran tentang betapa berbahayanya airburst. Airburst terjadi ketika sebuah objek meledak tinggi di atmosfer, tidak pernah menghantam tanah, tetapi melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan area tersebut. Tapi kembali ke asteroid kecil, yang paling berbahaya dari asteroid ini adalah mereka lebih sering menabrak bumi dibanding asteroid yang lebih besar, yaitu sekitar 10.000 kali lebih sering. Lebih buruk lagi, ukurannya yang kecil membuat asteroid-asteroid ini lebih sulit dideteksi sebelumnya, sehingga hanya ada sedikit waktu untuk bersiap-siap jika asteroid itu menuju bumi. Sekarang mari kita kembali ke masa lalu. Oh, dinosaurus, terlalu jauh ke masa lalu. Ini dia. Sebuah tim astronom sedang mengembangkan metode khusus untuk menemukan asteroid kecil dalam foto-foto teleskop yang pada awalnya dipotret untuk mempelajari bintang-bintang jauh. Dengan menggunakan metode ini, mereka mengamati ribuan citra JWST dari sistem bintang yang disebut TRAPPIST-1. Sistem ini terletak 40 tahun cahaya jauhnya dan merupakan salah satu sistem yang paling banyak dipelajari di luar tata surya. Ketika menganalisis foto-foto tersebut, mereka menemukan 138 asteroid baru di sabuk asteroid utama, ditambah 8 asteroid yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dan coba tebak, di antara asteroid-asteroid yang baru ditemukan itu, ada 6 yang tampaknya telah terdorong ke jalur yang bisa membawanya lebih dekat ke bumi. Siapa yang melakukannya? Mungkin planet-planet di dekatnya. Apakah mereka menyimpan dendam pada bumi? Yang menarik, para ilmuwan mengira mereka hanya akan menemukan beberapa asteroid baru. Tapi ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Tapi tidak heran, saat ini mereka sedang menjelajahi bagian ruang angkasa yang tidak banyak diketahui sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang pahlawan hari ini. Teleskop antariksa James Webb. Teleskop ini sangat baik dalam menemukan asteroid kecil karena dapat mendeteksi panasnya. Asteroid-asteroid ini memancarkan radiasi inframerah yang jauh lebih mudah dilihat daripada cahaya matahari redup yang memantul dari permukaannya. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan menemukan asteroid terkecil yang pernah dilihat di sabuk asteroid utama. Asteroid yang mereka temukan merupakan potongan-potongan yang tersisa dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Penemuan asteroid-asteroid tersebut membantu para astronom memahami sejarah sabuk asteroid dan meningkatkan metode untuk melacak asteroid-asteroid kecil yang bisa mengancam bumi. Para peneliti berencana untuk menggunakan James Webb untuk mengamati sistem bintang lainnya, setidaknya selama 500 jam. Mereka berharap pekerjaan ini bisa mengungkap ribuan asteroid kecil lainnya di tata surya. Teleskop-teleskop canggih lainnya, seperti Observatorium Vera C. Rubin di Chili, juga akan membantu. Mulai tahun 2025, observatorium ini akan menggunakan kamera digital terbesar di dunia untuk memotret langit selatan setiap malam selama setidaknya 10 tahun. Setiap foto akan mencakup area yang sangat luas di langit, sekitar 40 kali ukuran bulan purnama.
Observatorium ini bisa menemukan 2,4 juta asteroid hanya dalam waktu 6 bulan, hampir 2 kali lipat dari jumlah asteroid yang sudah kita ketahui. Baru-baru ini, NASA telah mengidentifikasi 2 asteroid kecil. Kedua asteroid ini akan melintas di dekat bumi pada tanggal 16 Desember 2024. Untungnya, keduanya tidak menimbulkan bahaya bagi planet ini. Asteroid pertama memiliki lebar 21 meter, seukuran pesawat terbang besar, dan melaju dengan kecepatan 17.400 km per jam. Asteroid kedua berukuran sedikit lebih kecil, yakni selebar 17 meter. Namun asteroid ini melaju lebih cepat dengan kecepatan 23.800 km per jam. Tapi hey, meskipun kali ini bahaya telah berlalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Muhahaha. Mungkin terdengar aneh di zaman sekarang, tapi para astronom dulu tidak terlalu peduli dengan asteroid kecil. Mereka menganggap asteroid-asteroid itu hanya puing-puing ruang angkasa yang menghalangi pengamatan bintang. Bahkan, ada yang menyebutnya parasit langit. Tapi sekarang, cara kita melihat batu-batu kecil di angkasa telah berubah total. Sampai saat ini, kita hanya bisa melihat asteroid yang sangat besar yang lebarnya lebih dari 1,6 km. Yang lebih kecil hanya berbaur dengan gangguan latar belakang pada fototeleskop. Tapi kemudian, muncullah sebuah trik cerdas di mana beberapa foto dari bagian langit yang sama digabungkan, sehingga objek-objek kecil yang redup itu akhirnya tampak menonjol. Data dari teleskop tertentu bersama dengan teleskop antariksa James Webb membantu kita meningkatkan pertahanan planet. Tapi ada yang lebih dari sekedar melindungi planet kita. Mempelajari asteroid-asteroid kecil ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana tata surya berevolusi. Jumlahnya sangat banyak karena asteroid-asteroid ini merupakan pecahan-pecahan dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Seorang peneliti mengatakan bahwa hal ini seperti melihat data lama dengan cara yang baru. Asteroid-asteroid kecil ini yang biasanya dianggap sebagai sampah antariksa sangat penting untuk memahami tata surya kita dan bahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di masa depan. Di antara ratusan juta batuan yang mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, ada yang sangat mengkhawatirkan. Batu-batu tersebut berada cukup dekat dengan bumi sehingga cukup mengkhawatirkan. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48,28 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi, dan itu bisa menjadi ancaman serius jika bertabrakan dengan planet kita. Saat ini NASA sedang memantau dengan seksama asteroid bernama Bennu. Ini adalah batu angkasa yang cukup besar, berukuran sekitar 490 meter. Asteroid ini berpotensi menabrak bumi dalam 159 tahun lagi. Pertama kali, para astronom melihatnya pada tahun 1999. Saat ini, para ahli meyakini bahwa ada kemungkinan kecil Bennu akan masuk ke orbit bumi dan bertabrakan dengan planet kita pada tanggal 24 September 2182. Apakah itu buruk? Sebagai gambaran, Bennu lebih tinggi dari Empire State Building. Jika menabrak bumi, Bennu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Jumlah yang sangat besar sehingga tidak ada satupun benda di bumi yang bisa menghasilkannya. Para ilmuwan NASA secara khusus mengkhawatirkan kemungkinan kecil bahwa Bennu bisa melewati lubang kecil gravitasi saat melintas di abad ke-22. Lubang kunci ini adalah sebuah wilayah di ruang angkasa yang bisa mengarahkan asteroid ke jalur yang membawanya langsung ke bumi. Bennu melihat bumi setiap 6 tahun sekali dan sudah 3 kali berpapasan dekat dengan kita, pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini, para ilmuwan memperkirakan peluang Bennu untuk menabrak bumi pada tahun 2182 adalah sekitar 1:2700. Lebih dari 5 kali lebih besar daripada peluang tersambar petir. Meskipun kemungkinan tabrakan Bennu dengan bumi saat ini sangat kecil, batu angkasa ini masih diklasifikasikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya karena mungkin saja ia akan datang dalam jarak 7,48 juta kilometer ke bumi. Asteroid ini adalah batu angkasa lain yang perlu kita perhatikan. Asteroid ini merupakan objek dekat bumi yang berukuran sekitar 335 meter
dan ditemukan pada tahun 2004. Awalnya, asteroid ini dianggap sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah dideteksi. Apophis dengan cepat menarik perhatian karena para ahli meyakini bahwa ia dapat menjadi ancaman serius bagi bumi karena jaraknya yang dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Namun, setelah mempelajari orbitnya lebih lanjut, para astronom menetapkan bahwa tidak ada risiko tabrakan setidaknya selama 1 abad. Nah, kita semua bisa bernapas lega sekarang, bukan? Asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit, di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid-asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi, terutama yang lebarnya paling tidak 1 km. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu 1000 tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100.000 megaton. Itu sama dengan meledakkan 15.000 ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini, jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya, tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700.000 tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar karena asteroid-asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya ada satu asteroid berdiameter 3.600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam 1000 tahun ke depan dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151% bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini. Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja asteroid dinosaurus, yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau, badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari dan batuan yang menguap melepaskan belerang yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama Kawah Fredeford. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga. 2 kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredeford dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km.
Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk. Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75% kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Fredefort tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya, misalnya di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut cekungan Kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km atau lebih luas dari negara bagian Texas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik Kaloris Basin. Warna-warna tersebut memberitahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru, dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberitahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah kawah Mead. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekelilingnya. Ada kemungkinan kawah ini terisi oleh campuran batuan yang meleleh setelah tabrakan, dan mungkin juga lava dari aktivitas vulkanik di Venus. Ingin tahu bagaimana rupa bumi tanpa lapisan pelindung yang disebut atmosfer? Lihat saja bulan, permukaannya dipenuhi dengan kawah-kawah bekas tumbukan. Kawah ini adalah salah satu kawah yang bisa dengan mudah kamu lihat di bulan. Ketika melihat bulan purnama, kamu bisa melihatnya sebagai lingkaran yang berbeda dengan sinar terang yang memancar keluar, sedikit di luar pusat di sisi kiri bawah bulan. Kawah dengan lebar 85 km ini memiliki puncak tengah yang indah di tengah-tengah yang diatapi batu besar yang menarik. Ukuran bongkahan batu ini sangat besar, kira-kira separuh dari luas kota di bumi. Kalau membahas tentang kawah, kita pasti tidak bisa meninggalkan Mars. Planet merah ini memiliki atmosfer yang jauh lebih tipis daripada bumi. Ketika mendekati Mars, wahana antariksa mengandalkan atmosfer planet ini untuk memperlambat laju saat memasukinya. Dan memang, atmosfer membantu memperlambat laju wahana antariksa saat mendarat. Tapi, atmosfer Mars masih belum cukup tebal untuk melindungi Mars sepenuhnya dari batu-batu antariksa yang datang setiap saat. Dari bulan Juli sampai September 2018, ada bintik gelap di kutub selatan Mars. Bintik itu terdiri dari dua pola yang berbeda. Sebuah teori mengatakan kalau pola ledakan yang lebih besar dan berwarna lebih terang bisa jadi merupakan hasil tumbukan gelombang kejut yang menjelajahi permukaan es. Tumbukan tersebut menghasilkan angin yang menyebar dan mengikis es. Pola ledakan bagian dalam yang berwarna lebih gelap terjadi karena benda yang menabrak berhasil menembus lapisan es yang tipis. Saat menghantam permukaan, benda ini menebarkan pasir dan puing-puing berwarna gelap ke segala arah.
Sebuah asteroid besar dengan ukuran beberapa ratus meter melesat menuju bumi melalui kehampaan hitam kosmos. Bersiaplah untuk berita buruk, ada 72% kemungkinan asteroid ini akan menghantam bumi dalam 14 tahun mendatang dengan zona dampak potensial di Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Afrika Utara, beberapa wilayah terpadat di planet ini. Para astronom telah mengamati si penyerbu ruang angkasa selama beberapa bulan, tapi kini ia sudah bergerak terlalu dekat dengan matahari dan melacaknya mustahil dilakukan dalam waktu 7 bulan ke depan. Tentu saja ada 28% kemungkinan asteroid ini akan melintasi planet kita, tapi gimana jika tidak? Kehancuran dan kehancuran global itulah yang akan terjadi. Ribuan nyawa melayang, miliaran dan miliaran dolar dalam kerusakan, seluruh spesies musnah dari muka bumi, kota-kota hancur, ladang dan hutan yang rusak, dan kita bertanya-tanya, apakah ini masa depan yang menanti kita? Sekarang kamu bisa bernapas lega, itu hanyalah skenario hipotetis yang dibuat oleh NASA untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Badan antariksa ini telah memikirkan bencana semacam ini selama bertahun-tahun. Yang lebih keren lagi, mereka melakukan latihan asteroid bagaimana jika setiap 2 tahun sekali untuk membuat para ilmuwan, badan-badan pemerintah, dan para ahli internasional memiliki pemahaman yang sama. Yang terakhir terjadi pada bulan April, 100 orang ikut serta dalam acara itu. Selama latihan asteroid, para ahli berpura-pura bahwa sebuah batu angkasa raksasa sedang menuju ke arah kita. Kemudian mereka mengerjakan semua pertanyaan rumit yang bisa mereka ajukan, seperti seberapa besar ukurannya, di mana ia akan menghantam, apa yang harus kita lakukan. Ini seperti sesi curah pendapat besar-besaran untuk memastikan bahwa jika itu terjadi, kita tidak perlu memulai dari awal. Untuk membuat skenario ini terasa senyata mungkin, Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA ikut terlibat. Mereka adalah orang-orang yang melacak asteroid sungguhan dan menghitung orbitnya. Jadi mereka mensimulasikan pengamatan asteroid selama berbulan-bulan, lengkap dengan ketidakpastian tentang ukuran, lintasan, dan zona potensi tabrakan. Ketidakpastian inilah yang membuat pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sulit, seperti halnya dalam kehidupan nyata. Jika sebuah asteroid benar-benar mengarah ke bumi, ini bukan hanya masalah satu negara, tapi juga masalah semua orang. Itulah mengapa latihan ini melibatkan para ahli internasional. Pada bulan April, hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Mereka bekerja bersama badan-badan Amerika Serikat seperti Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA dan FEMA untuk mencari tahu bagaimana dunia dapat merespon krisis semacam itu karena dampak asteroid akan memiliki konsekuensi yang mengerikan secara global. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita benar-benar menghentikan asteroid agar tidak menabrak bumi? Di sini ada 2 opsi utama yang dipertimbangkan para ahli. Pertama, kita bisa mengirim wahana antariksa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika kita tahu lebih banyak tentang ukuran, massa, dan orbit asteroid, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Pilihan kedua adalah mencoba membelokkannya. Pada dasarnya ini berarti menabrak asteroid dari jalurnya sehingga asteroid tersebut meleset dari bumi. Ini mungkin terdengar mustahil, tapi misi DART NASA telah membuktikan kita bisa melakukannya. 2 tahun lalu mereka menabrakkan wahana antariksa ke asteroid kecil bernama Dimorphos dan berhasil mengubah orbitnya. Ini adalah kemenangan besar bagi pertahanan planet. Tapi misi seperti itu membutuhkan banyak waktu untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakannya. Itulah mengapa menemukan asteroid berbahaya sedini mungkin sangatlah penting. Saat ini NASA sedang mengembangkan teleskop baru bernama NEO Surveyor yang akan diluncurkan tahun 2027. Tidak seperti teleskop-teleskop tua lainnya, NEO Surveyor dirancang untuk mendeteksi asteroid-asteroid yang paling sulit sekalipun, termasuk asteroid yang mengorbit dekat dengan matahari. Dengan demikian, kita punya kesempatan lebih baik untuk bertindak lebih awal dan berpotensi menghentikan asteroid sebelum menjadi ancaman. Kalau kamu masih berpikir tumbukan asteroid adalah sesuatu yang berasal dari fiksi ilmiah dan kisahnya tidak nyata, bagaimana dengan yang satu ini?
Pada hari Minggu 21 Januari, sebuah asteroid kecil dengan lebar sekitar 1 meter memasuki atmosfer bumi dan untungnya terbakar di atas Jerman. Sistem dampak Scout milik NASA melihatnya 95 menit sebelum asteroid tersebut menabrak dan memprediksi dengan tepat kapan dan di mana asteroid itu akan tiba. Pada pukul 1:32 pagi waktu setempat, asteroid berubah menjadi bola api yang sangat terang dan terlihat sampai ke Republik Ceko. Beberapa meteorit kecil mungkin mendarat di dekat lokasi tumbukan sekitar 60 km di sebelah barat Berlin. Ini adalah ke-8 kalinya sebuah asteroid terdeteksi sebelum menghantam bumi dan ini merupakan contoh yang bagus tentang bagaimana alat seperti Scout membantu kita melacak asteroid dan mempersiapkan diri untuk menghadapi asteroid yang lebih besar yang mungkin akan menghantam bumi. Contoh lain, sebuah asteroid kecil mengubah langit di timur laut Siberia menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan pada tanggal 4 Desember dan terbakar tanpa membahayakan atmosfer bumi. Batu angkasa yang berukuran sekitar 71 cm ini terlihat hanya beberapa jam sebelum menabrak bumi. Berkat pengamatan para astronom di seluruh dunia, sistem peringatan khusus berhasil memprediksi dampaknya hingga plus atau minus 10 detik. Asteroid memasuki atmosfer bumi pada pukul 1:15 waktu setempat, pihak berwenang pun bersiaga, namun tidak ada laporan kerusakan. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System atau ATLAS milik NASA melihat batu tersebut 12 jam sebelum memasuki atmosfer. Ini menjadikannya sebagai penabrak terdekat keempat yang merupakan asteroid yang ditemukan dalam beberapa jam sebelum tumbukannya yang terdeteksi tahun ini dan yang ke-11 secara keseluruhan. Sekarang Tiongkok juga memiliki rencana besar untuk pertahanan planet. Mereka sedang mengerjakan misi pertama mereka untuk menabrak asteroid dan misi ini memiliki tujuan ganda. Satu pesawat ruang angkasa akan menabrak asteroid, pesawat lainnya akan bertahan untuk mempelajari semuanya selama 1 tahun. Dengan kata lain, misi ini bukan hanya untuk melindungi bumi, tapi juga untuk mempelajari tata surya. Targetnya adalah asteroid bernama 2015 XF261 yang namanya cukup panjang dan punya lebar sekitar 30 meter. Asteroid ini melintasi bumi baru-baru ini pada tanggal 9 Juli melewati kita pada jarak 50 juta kilometer. Memang jaraknya cukup jauh, tapi si penjelajah ruang angkasa itu melintas dengan kecepatan 42.000 km per jam atau 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tiongkok akan mengirimkan wahana antariksa untuk mempelajari asteroid. Mereka berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan komposisinya yang dapat membantu kita dalam misi pertahanan planet di masa depan. Kemudian mereka berencana menabrak asteroid tersebut dengan wahana antariksa lain untuk menguji dampaknya dan wahana antariksa pertama akan tinggal di sana untuk mengamati sisa-sisa asteroid tersebut selama setahun. Waktu sangat penting untuk misi semacam ini dan asteroid ini menawarkan beberapa peluang bagus dalam beberapa tahun ke depan. Jadi pada bulan Maret dan Mei 2027, asteroid ini akan melintas dalam jarak 32 juta kilometer dari bumi. Pada bulan April 2028, asteroid ini akan lebih dekat lagi. Maksudnya 21 juta kilometer. Setahun kemudian pada April 2029, asteroid ini akan berada pada jarak 6,7 juta kilometer. Menjadikannya kesempatan terbaik untuk melakukan misi. Kesempatan bagus lainnya adalah pada April 2030. Saat itulah asteroid akan melewati planet kita pada jarak 7 juta kilometer. Sebagai gambaran, misi DART NASA pernah menargetkan asteroid yang berjarak 11 juta kilometer dan perjalanannya memakan waktu 10 bulan. Jadi para perencana Tiongkok harus memilih waktu yang tepat tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pesawat ruang angkasa mereka untuk sampai ke sana. Misi ini diperkirakan akan dimulai sekitar tahun 2027. Pada saat yang sama, ini bukan upaya pertama Tiongkok untuk menargetkan asteroid. Pada tahun 2023, mereka merencanakan uji coba pertahanan planet dengan asteroid yang berbeda yang juga memiliki lebar sekitar 30 meter. Gak jelas juga sih kenapa mereka beralih ke asteroid yang sekarang. Mungkin karena waktunya lebih tepat.
Sebagian besar asteroid pada dasarnya adalah kapsul waktu dari 4,6 miliar tahun yang lalu, sisa-sisa ketika tata surya baru saja terbentuk. Mempelajari asteroid dapat memberitahu kita banyak hal tentang bagaimana planet-planet, termasuk bumi, terbentuk. Jadi Tiongkok melakukan sesuatu yang menggabungkan pertahanan planet serta ilmu pengetahuan luar angkasa murni. Mereka benar-benar membuat langkah besar dalam permainan eksplorasi ruang angkasa. Bayangkan asteroid yang penuh logam mulia yang bisa membuat setiap orang di bumi menjadi miliarder. Itu bukan fiksi ilmiah, itu adalah 16 Psyche, sebuah batu angkasa metalik besar yang mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter. Bukan hanya luar biasa karena nilainya yang diperkirakan mencapai 10 kuintillion dolar, angka yang mengerdilkan ekonomi global berkali-kali lipat. Ia juga memberi petunjuk tentang pembentukan planet, terutama planet batuan seperti bumi. Pada Oktober 2023, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa Psyche. Misi ini menjelajahi harta karun kosmik ini. Wahana akan tiba di asteroid tersebut pada Agustus 2029, dan para astronot berharap ini akan memberi kita wawasan tidak hanya tentang kekayaan asteroid yang berkilauan, tapi juga cara planet-planet terbentuk dan berevolusi di tata surya. Tapi apa yang membuat Psyche unik? Ditemukan pada 1852 oleh astronom Italia, asteroid ini merupakan asteroid ke-16 yang berhasil diidentifikasi. Sesuai namanya, ia menonjol di antara jutaan batu angkasa di sabuk asteroid karena satu alasan utama, komposisi logamnya. Meskipun sebagian besar asteroid berbatu atau es, Psyche tampaknya sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan bahkan mungkin emas dan logam langka lain. Dengan lebar sekitar 278 km, asteroid ini bukan asteroid terbesar. Ia mudah dikerdilkan oleh asteroid lain seperti Ceres. Namun, ukurannya tetap mengesankan. Bagaimanapun luas permukaannya 165.000 km persegi, sama dengan luas negara bagian Florida. Para astronom menduga antara 30% hingga 60% permukaan asteroid terdiri dari logam mulia. Mereka juga menduga batu angkasa ini mungkin merupakan inti planetesimal yang terpapar. Planetesimal pada dasarnya adalah protoplanet, benda angkasa besar yang mengitari bintang dan kemudian berkembang menjadi planet. Dan planetesimal ini bisa saja berkembang menjadi planet yang utuh jika tidak hancur dalam tabrakan dahsyat miliaran tahun lalu. Jika teori ini benar, Psyche bisa memberi kita gambaran unik tentang apa yang ada di dalam planet kebumian seperti bumi, di mana inti planet tersembunyi ribuan mil di bawah kerak dan selubung yang tebal. Nah, masih ingat wahana antariksa yang pergi menjelajahi asteroid? Setelah memulai misi ambisiusnya, wahana Psyche akan melakukan perjalanan sejauh 3,5 miliar kilometer untuk mencapai tujuan. Perjalanan ini memakan waktu hampir 6 tahun. Dalam perjalanannya menuju asteroid, wahana ini akan melewati Mars pada Mei 2026 dan menggunakan gravitasi planet merah untuk melontarkan dirinya lebih dalam ke ruang angkasa. Manuver ini disebut bantuan gravitasi dan akan meningkatkan kecepatan wahana dan menyempurnakan lintasannya menuju asteroid. Pada saat mencapai tujuannya di bulan Agustus 2029, wahana ini akan mengorbit asteroid tersebut setidaknya selama 26 bulan. Selama itu, wahana menganalisis permukaan asteroid, mengetahui komposisinya, dan mengungkap sejarahnya. Wahana ini dilengkapi beberapa alat yang cukup keren. Salah satunya disebut pencitra multispektral. Instrumen ini akan memotret permukaan asteroid dengan resolusi tinggi. Dengan demikian, para astronom bisa mempelajari tekstur dan komposisinya. Kemudian wahana ini juga dilengkapi spektrometer sinar gamma dan neutron. Instrumen ini akan mengukur unsur kimiawi asteroid, termasuk kandungan logamnya. Magnetometer akan mendeteksi medan magnet jika ada yang bisa mengonfirmasi asal-usul Psyche sebagai inti planet. Terakhir, sistem radio X-band akan membantu menentukan medan gravitasi asteroid yang bisa memberikan informasi tentang struktur internal asteroid. NASA tidak mengirim pesawat ruang angkasa untuk menilai batu antariksa sebagai target penambangan. Setidaknya belum. Tujuan utama misi ini adalah ilmu pengetahuan.
para peneliti berharap bisa menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi. Dan asteroid ini bisa membantu kita memahami apa yang terjadi ketika materi cair membeku menjadi inti. Pertanyaan lain yang harus dijawab adalah, mengapa asteroid ini gagal menjadi planet? Dan dengan memahami sejarah asteroid ini, kita bisa mengetahui mengapa ada benda langit yang bisa menjadi planet dan ada juga yang tidak. Meskipun misi NASA murni bersifat eksplorasi, misi ini juga memicu minat dari sudut pandang penambangan asteroid. Dengan perkiraan nilainya yang mencapai 10 kuintiliun dolar, Psyche secara teoritis dapat memasok bahan mentah yang cukup untuk merevolusi industri di bumi. Perkembangannya mungkin masih beberapa dekade lagi jika itu terjadi, tapi idenya masih terdengar luar biasa. Pada saat yang sama, jika logam-logam asteroid berhasil dibawa ke bumi, kelimpahannya bisa menyebabkan nilai logam mulia seperti emas anjlok, dan itu akan menimbulkan malapetaka di pasar global. Berbicara tentang sumber daya berharga, bagaimana bumi mendapatkan emas, platinum, dan logam-logam langka lainnya? Elemen-elemen ini, alias elemen yang sangat siderofil, memiliki kisah asal-muasal kosmik dan kisahnya sama dramatisnya dengan kisah Psyche. Logam-logam mulia ini lahir dalam peristiwa kosmik dahsyat miliaran tahun lalu. Sebagian besar muncul dalam kilonova, tabrakan eksplosif antara bintang-bintang neutron. Logam-logam ini kemudian tersebar di angkasa dan menjadi bagian dari awan gas dan debu yang membentuk tata surya kita. Ketika bumi terbentuk, logam tersebut menuju inti bumi yang kaya akan besi. Tapi tidak semua logam itu berakhir jauh di dalam planet. Tabrakan yang merusak dengan protoplanet seperti Theia yang seukuran Mars, yang kemungkinan besar membantu pembentukan bulan, membuat beberapa elemen terperangkap dalam mantel bumi. Model komputer terbaru menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Setelah setiap tabrakan besar, permukaan bumi untuk sementara waktu menjadi lautan magma, yaitu lapisan batuan yang meleleh. Ketika logam tenggelam di dalam magma, mereka mencapai lapisan padat yang memperlambat penurunannya, sehingga tetap berada di dalam mantel, bukan di inti bumi. Logam ini kemudian bergerak lebih dekat ke permukaan karena pengaruh konveksi termal. Itulah yang membuat logam ini dapat ditambang miliaran tahun kemudian. Meskipun logam Psyche menjadi berita utama, ruang angkasa memiliki lebih banyak hal yang bisa ditawarkan daripada sekadar emas dan besi. Para ilmuwan menemukan, atau lebih tepatnya berteori tentang keberadaan berbagai batu permata yang tersebar di seluruh kosmos, seperti berlian. Masalahnya, berlian terbuat dari karbon murni, dan elemen ini berlimpah di alam semesta. Di bumi, berlian terbentuk jauh di dalam mantel di bawah tekanan dan temperatur yang tinggi. Di luar angkasa, kondisi pembentukan berlian dapat terjadi di tempat yang mengejutkan. Sebagai contoh, berlian nano, yang merupakan berlian sangat kecil, ditemukan dalam meteorit. Kadang-kadang meteorit mengandung gas yang memberi kita petunjuk tata surya awal. Para ilmuwan percaya bahwa mungkin akan terjadi hujan berlian di planet es raksasa, Neptunus dan Uranus. Di sana tekanan tinggi memampatkan karbon menjadi bentuk kristal. Para peneliti juga memperkirakan eksoplanet di tata surya lain mungkin memiliki batu permata seperti batu rubi dan safir, tergantung pada ukuran dan kedekatannya dengan bintang induknya. Bahkan bulan bumi juga memiliki mineral kosmik. Para ilmuwan menemukan beberapa jejak zirkonia kubik. Di bebatuan bulan. Jadi ruang angkasa mungkin menyimpan lebih banyak harta karun daripada yang kita bayangkan. Mari kita kembali ke misi Psyche. Misi ini mungkin tidak hanya mengungkap potensi sumber daya ruang angkasa, tapi juga menggarisbawahi masalah yang mungkin kita hadapi saat menanganinya. Sebagai contoh, menambang asteroid akan membutuhkan penggunaan robot otonom, mesin yang mampu beroperasi di lingkungan luar angkasa yang keras. Selain itu, kita juga membutuhkan sistem transportasi efisien untuk membawa material kembali ke bumi atau memprosesnya di orbit. Kita harus memastikan aktivitas penambangan tidak merusak ekosistem atau lingkungan luar angkasa. Ada juga masalah hukum dan etika, seperti Perjanjian Luar Angkasa tahun 1961. Perjanjian ini melarang negara manapun untuk mengklaim kedaulatan atas benda angkasa.
Namun dengan masuknya perusahaan swasta ke dalam bidang antariksa, perdebatan mengenai kepemilikan dan pembagian sumber daya semakin memanas. Dan membawa logam dalam jumlah besar ke bumi bisa mengacaukan pasar global. Jadi para ahli menyarankan agar sumber daya antariksa lebih baik digunakan di luar angkasa untuk membangun habitat, satelit, dan pesawat ruang angkasa. Tapi terlepas dari apakah kita akan menambang 16 Psyche atau tidak, penjelajahannya akan mengajarkan lebih banyak hal tentang tata surya awal dan proses yang membentuk planet kita. Pada 1 Desember 2024, wahana ini menuju asteroid tersebut mengikuti orbit mengelilingi matahari. Perjalanannya tidak hanya menjanjikan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang alam semesta, tapi juga mendefinisikan kembali apa yang mungkin bagi manusia ketika kita menggapai bintang-bintang. Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar ke luar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar bertonton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Kala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang, Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti, jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi, energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta.
Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit. Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, war! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar keluar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100. Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid.
Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul, ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar, dan peristiwa seperti ini pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya. Matahari terbit menerangi pepohonan, rawa, dan tumbuhan besar di semenanjung Yucatan. Ini adalah suatu hari 66 juta tahun sebelum hari ini, hari-hari terakhir era Mesozoikum. Dunia yang damai ini belum mengetahui bahwa ada batu sebesar gunung sedang mendekati bumi dengan kecepatan lebih dari 64.000 km per jam. Bentuknya seperti bola api yang kian membesar setiap menitnya. Tak lama ukurannya tampak sudah lebih besar daripada matahari. Dinosaurus yang memenuhi bumi prasejarah tidak tahu kalau mereka harus lari, bersembunyi, dan menyelamatkan diri. Walaupun semua tetap sia-sia. Asteroid menghantam planet dengan kekuatan super besar. Asteroid ini juga terus bergerak hingga menembus kerak sampai ke kedalaman berkilo-kilometer. Dampaknya meninggalkan kawah dengan lebar lebih dari 161 km. Ribuan kilometer kubik bebatuan padat langsung berubah menjadi uap. Benturan itu memicu serangkaian bencana alam yang memusnahkan 80% kehidupan di bumi. Ini adalah asteroid yang akan membinasakan dinosaurus. Semua makhluk yang cukup dekat untuk melihat benturan itu tidak bertahan lebih dari beberapa detik karena hantamannya begitu kuat. Di kawah benturan, tanah di sana tertutup abu panas, kerikil, dan puing setinggi ribuan meter. 9 detik kemudian, segala sesuatu yang berada berkilo-kilometer di sekitarnya, rerumputan, pepohonan, semak-semak, ikut terbakar. Yang tidak terbakar beberapa menit setelah tabrakan, kini kebanjiran. Di beberapa tempat, gelombang tsunami naik setinggi 300 meter. Gempa mulai mengguncang bumi lebih keras dari gempa manapun. Kekuatannya setara dengan semua gempa bumi yang pernah terjadi di sini dalam 2 abad terakhir, bahkan jika terjadi bersamaan. Kurang dari 1 jam setelah benturan, embusan angin menerpa daerah di sekitarnya dengan kecepatan 965 km per jam. Angin ini meratakan semua yang masih berdiri dan menyebarkan puing-puing berkilo-kilometer jauhnya. Di tempat yang agak jauh dari zona benturan, langit berubah gelap secara dramatis. Yang tampak seperti bintang jatuh di langit, sebenarnya adalah puing-puing yang menghujani bumi. Menyala merah mengerikan, puing-puing ini kembali memasuki atmosfer bumi dan memancarkan radiasi inframerah. Selama beberapa jam pertama setelah benturan, langit hampir gelap gulita. Kemudian langit mulai menjadi cerah dengan amat sangat lambat. Selama beberapa tahun ke depan, langit hanya menunjukkan hari yang berawan dan senja. Banyak tumbuhan tidak mampu bertahan dalam kondisi remang dan nihil sinar matahari seperti ini. Abu di udara bertahan berbulan-bulan. Itu sebabnya saat hujan, airnya sangat asam. Kebakaran terus berkobar. Bertonton racun terbentuk dan merusak lapisan ozon. Setidaknya untuk waktu lama, bumi berada dalam masa-masa sulit. Lebih dari 30.000 objek yang mengelilingi bumi saat ini berpotensi mengarah ke bumi. NASA mengategorikan sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya.
Bebatuan antariksa ini adalah sisa-sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Jika salah satu benda ini menghantam planet kita, dampaknya tidak dapat diprediksi. Dampaknya bervariasi, dari kaca retak dan jendela pecah hingga semua bentuk kehidupan terhapus lagi dari muka bumi. Sayangnya untuk kita, peluang opsi kedua lebih besar. Pada tahun 2004, astronom menemukan asteroid besar sedang mendekati bumi. Pengamatan awal menunjukkan hanya ada kurang dari 3% kemungkinan batuan antariksa ini mengenai planet kita. Asteroid itu dinamai Apophis. Panjangnya lebih dari 335 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini diperkirakan melesat di langit tepat pada hari Jumat 13 April 2029. Apophis akan melintas dalam jarak 30.500 km dari permukaan bumi. Ilmuwan sangat yakin objek penyusup itu takkan menabrak planet kita. Selain itu, ilmuwan justru sangat bersemangat karena bisa melihat objek antariksa ini dari dekat. Dan bukan hanya mereka, sekitar 2 miliar orang bisa ikut menyaksikan asteroid ini melintas dengan mata telanjang. Namun, meski tidak menabrak planet kita pada tahun 2029, bukan berarti batuan antariksa ini tidak akan kembali 7 tahun kemudian pada tahun 2036. Saat itulah kehidupan yang kita ketahui mungkin akan sirna. Tarikan gravitasi bumi berpotensi menarik asteroid makin dekat. Dan saat datang kembali, hampir 1 dekade berselang, asteroid ini akan berada pada jalur benturan yang lebih dekat. Lalu, apa yang akan terjadi jika Apophis atau asteroid lain seukurannya menabrak planet kita? Asteroid seperti ini akan meluncur dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Karena ukurannya yang besar, gesekan udara takkan bisa memperlambatnya. Kerak bumilah yang akhirnya menghentikan asteroid ini. Dampaknya akan mengubah bukan hanya batuan luar angkasa itu, tapi juga sebongkah besar kerak planet menjadi uap. Tabrakan ini bahkan akan meratakan bangunan berfondasi beton berkilo-kilometer jauhnya dari kawah. Jika asteroid itu mendarat di lautan, gelombang pasang akan naik beratus-ratus meter dan kemudian menyapu bersih garis pantai. Beberapa puing bahkan bergerak super cepat hingga meninggalkan atmosfer dan mulai mengorbit bumi. Tapi sebagian besar puing akan kembali turun menghujani planet kita. Akibatnya atmosfer akan memanas hingga menjadi sepanas oven. Kebakaran hutan akan menyebar ke seluruh dunia. Apapun yang tidak terlindung di bawah tanah akan terpanggang dalam waktu singkat. Lalu, selama setahun atau bahkan lebih lama, bumi akan terlihat sama seperti setelah asteroid menghantamnya lebih dari 60 juta tahun lalu. Berabu, berjelaga, dan tanpa sinar matahari, tempat yang suram. Akan tetapi, pada tahun 2015, para astronom melihat asteroid selebar 400 meter hanya dalam 3 minggu sebelum melintas super dekat dengan planet kita. Jika jalurnya berbeda sedikit saja, kita tidak akan punya waktu untuk mencegah tabrakan dan menyelamatkan diri. Apakah artinya kita akan binasa jika raksasa serupa menuju bumi? Jangan khawatir, manusia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan pesawat luar angkasa untuk menggeser tamu tak diundang ini dari jalurnya. Atau entah bagaimana, kita bisa menghancurkannya berkeping-keping. Ilmuwan juga bisa memperlambatnya dengan bantuan sinar matahari yang dipusatkan. Atau kita bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Itu adalah pesawat luar angkasa teoretis yang bisa memengaruhi objek antariksa tanpa menyentuhnya. Dalam film sci-fi, asteroid besar sering menyusup ke bumi, dan ternyata itu sangat mengejutkan para astronom. Asteroid besar mengarah ke planet kita dengan kecepatan super tinggi dan baru terdeteksi beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan.
Pada kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua benda beragam ukuran di sekitar bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum hal yang tak terhindarkan terjadi. Ada 3 jenis misi yang dapat disiapkan oleh para ilmuwan dalam waktu singkat. Tipe 0, yaitu pesawat luar angkasa berat diluncurkan ke arah penyusup dengan satu tujuan, menggesernya dari jalurnya. Dalam misi ini, astronom harus bergantung pada informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pesawat pengintai. Pesawat ini akan diluncurkan lebih dulu untuk mendapatkan informasi lebih dekat tentang target. Setelah itu, barulah pesawat luar angkasa utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih tepat, perjalanannya akan jauh lebih efektif. Dan jika ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirim pesawat pengintai dan pesawat ruang angkasa kecil sekaligus. Pesawat luar angkasa itu akan menggeser asteroid sedikit dari jalurnya, kemudian pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Berdasarkan data ini, pesawat ruang angkasa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih kuat. Jika ketiga metode ini gagal, manusia bisa mencoba pergi jauh ke bawah tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi untuk itu, kita perlu menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan setidaknya beberapa dekade. Selain itu, manusia harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang mampu menjaga udara dan air tetap segar. Pilihan lain yang kita punya, yang saat ini tidak terlihat realistis, adalah pergi keluar angkasa. Ketinggiannya tidak boleh lebih rendah dari orbit bumi, sekitar 1930 meter di atas permukaan bumi. Puing yang nantinya terbang saat benturan terjadi bisa dengan mudah mencapai ketinggian ini. Ini juga mungkin akan memberikan 2 opsi sebagai tempat bagi manusia, bulan atau Mars. Sayangnya, saat ini kita belum tahu cara membangun koloni luar angkasa yang mandiri dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk mengetahuinya.